Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 10 amalan keseharian yang insya Allah kalau amalan ini kita amalkan dan kita ingin mengubah keadaan kita, hidup kita dari yang awalnya dalam tanda kutip kurang baik sahabat ya, kemudian kita ingin mengubahnya menjadi lebih baik, maka insya Allah 10 cara ini kalau kita istiqomahkan sahabat, insya Allah keadaan kita akan menjadi sangat jauh lebih baik sahabat. Kenapa? Karena terkadang kita pekerjaan sudah punya, misalkan income sudah punya, tapi tetap saja dalam keadaan terpuruk. Usaha sudah maksimal, kita mencarinya kemana-mana, bahkan mungkin sudah merantau ke sana ke sini, tapi ternyata keadaan kita masih tetap saja sama seperti ini. Maka mungkin 10 amalan ini kalau kita kerjakan, insya Allah lambat laun Allah akan mengubah keadaan kita dari yang tadinya kurang baik atau mungkin terpuruk akan menjadi lebih baik sahabat, insya Allah. Nah, apa sajakah amalan kesehariannya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Nah, baik sahabat, untuk menyingkat waktu maka langsung saja akan kita tuliskan atau kita paparkan 10 amalan yang dapat kita amalkan kalau kita ingin mengubah keadaan kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, atau dari yang menurut kita sudah baik tapi ingin meningkatkan lagi menjadi jauh lebih baik sahabat. Nah, amalan apa itu? Yang pertama sahabat, maka ketika di antara waktu adzan dan iqamah di dalam sholat yang 5 waktu, maka bacalah surah Ali Imran yang berbunyi Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca ayat ini sahabat. Jadi qulillahumma, katakanlah Allahumma ya Allah malikal mulk, yang mempunyai kerajaan, tu'til mulka man tasha, Allah memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kerajaan ini dalam artian sahabat bisa diartikan kerajaan bisnis, bisa diartikan kerajaan karir dan lain sebagainya sahabat. Kemudian juga wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah bisa saja mengambil kerajaan dari tangan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian juga wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah maha memuliakan seseorang serta maha menghinakan seseorang sahabat kepada orang-orang yang dikehendaki tentunya. Biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, tentunya semua itu dengan kekuasaannya yang baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha menguasai atas segala sesuatu sahabat. Baca ayat ini sampai selesai sahabat. Kemudian berdoalah. Gimana doanya? Ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang maha mengubah segala macam keadaan. Hawwil halana ila ahsanil hal. Ubahlah keadaan kita dari sekarang ini, maksudnya menjadi keadaan yang sangat baik. Dan baik ini adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah membaca ayat tadi itu sahabat, maka berdoalah ini, ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Berapa kali bacanya? Berapa kali saja? Minimal 1 kali sahabat. Jadi kalau misalkan setelah adzan, sebelum iqamah, setelah adzan, kemudian yang lain masih berzikir, kita bisa memanfaatkannya untuk membaca surah Al-Imran tadi, kemudian juga dilanjutkan membaca doa yang saya sebutkan barusan ini. Dan untuk teksnya sudah saya tulis di layar kaca Anda atau juga di deskripsi, insya Allah juga nanti akan saya tuliskan biar kita mudah untuk mengingatnya. Ini amalan yang pertama sahabat. Nah tentunya kalau sudah kita standby, kita mengamalkan ini, maka kita harus standby di antara waktu adzan dan iqamah. Karena memang ijazahnya itu sahabat di waktu-waktu ini, di antara waktu adzan dan iqamah ini adalah waktu yang sangat istijabah sahabat. Kalau kita sudah istiqomah, maka tentunya kita sholatnya itu juga tepat waktu. Karena sholat tepat waktu, maka amalan yang kedua sahabat yaitu jangan lupa untuk sholat rawatib.
Nah, itu sholat qobliyah ba'diyah sahabat. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asyar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Itu juga harus dilakukan. Kemudian yang kedua, yang ketiga sahabat, biasakan sholat duha, tahajud, dan witir di tengah malam. Berapapun itu sahabat, walaupun cuma 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, setelah itu tidur misalkan. Kemudian biasakan baca Al-Quran. Dan yang nomor 5, biasakan baca surah Al-Waqi'ah. Kalau tidak di pagi hari, maka di sore hari sahabat. Dan yang nomor 7, maka bacalah sholawat minimal 100 kali setiap hari. Jangan sampai telat sahabat, jangan sampai tidak istiqomah. Dan yang ke-8, biasakan istighfar. Berapa kali istighfarnya? 100 kali. Ini minimalnya sahabat. Karena ada hadis yang mengatakan, inni atubu ilallah. Ada yang mengatakan mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Itu 100 kali sabda Rasulullah. Jadi biasakan istighfar minimal sehari semalam itu 100 kali. Kalau lebih banyak, ya lebih baik tentunya. Kemudian, yang ke-9 sahabat, maka perbanyaklah atau biasakanlah sedekah. Walaupun nominalnya tidak seberapa, yang penting sedekah sahabat. Setiap hari. Baik itu 1000, 2000, seikhlasnya kita. Tidak harus banyak sahabatnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 sahabat, maka perbanyaklah senyum. Dalam artian, ketika kita bersenyum, maka aura positif itu insya Allah akan melekat pada diri kita, akan mengikuti kita sahabat. Ketika kita tersenyum, maka insya Allah pikiran kita itu juga akan jernih. Karena tanda-tanda kalau pikiran kita itu tidak jernih, maka biasanya kita itu akan cemberut. Nah, karena itu kalau kita belum bisa menerapkan yang namanya ilmu positif secara 100%, maka setidaknya kita membiasakan senyum itu melekat pada diri kita sahabat. Terutama kalau kita tengah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita misalkan. Nah, jadi 10 amalan ini kalau kita amalkan, maka insya Allah sahabat, tidak akan berapa lama Allah akan mengubah keadaan kita dari yang sebelumnya kurang baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik sahabat. Jadi kuncinya di awal tadi, yaitu di waktu adzan dan iqamah kita membaca surah Al-Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya ila akhirih. Kemudian setelah itu langsung berdoa kepada Allah, ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Baca seikhlasnya minimal 1 kali. Dan amalan yang lain tentunya mengikuti, karena kalau kita mengamalkan yang di awal ini, maka insya Allah kita juga akan tepat waktu dalam sholat yang 5 waktunya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Ini amalan keseharian yang insya Allah mudah untuk kita kerjakan, namun manfaatnya akan sangat dahsyat luar biasa sahabat. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengamalkan dan semoga Allah mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.